Hindi, dito makapulo parang mo, maasong ko bisa na. Limbo diyote, ulo ba di salisang kata sing diyote, tarang pagaditan dayana. Sonda malina, hindi may anak na diyan, sulong baka mo, na hindi mo sunagiyagang. Bumaranggana, hindi anak na diyan, pelang nalimbong masin na puwa diyo batari galena. Yaitu acara to temo ti diangkaran ya mo tujuan na adaan na pasaan na tedong sangkaan na tambuan na karambau bilan na adaan na nene tu tonto di rundan bulo di on tema ang to tema Ade doang loaina, to pula pura di belendu, tonna tambu gua biindo atau mendadianna, tonna sembe kala apa mata sakidoro to bumombo bulanna, panakan deindo nganaen tato mendadianna, tangapau tangambang, pulaan bang idenanna masak ilu-iluanna, iya nabar boga salilan di tambuhu na bonomo ulan di bandean iya to di garaga masuli to di gombo madaraga butu de allo sangat tampana dao bulan sanggara hengen abinto eng sanga baana baanana. Minto keluarga anak tomate dionasang rin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rukun keluarga yang telah bersama-sama dengan kami berbagi duka. Obuangki lagi paten kamu tesara tunduikan solanasang pamatotokan lan puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Mama adalah sosok panutan buat kami yang dimana selalu memberi teladan buat kami untuk saling menyayangi, saling mengasihi antara saudara bersaudara, tidak boleh ada dendam, di mana di dalam setiap langkah hidup kami saudara bersaudara terkadang ada silang pendapat, silang selisih, tetapi Mama selalu berdiri di tengah untuk menyatukan kami anak-anak untuk tetap saling mengasihi, sehingga terbukti sampai saat ini walaupun Mama telah tiada, tetapi kami saudara bersaudara dapat hadir bersama-sama untuk mengantarkan Mama terkasih kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Putri para ko Tommy Tomay Nenek itu
orangnya kalau dibandingkan dengan nenek laki-laki atau nenek pak, itu nenek mak itu orang yang paling sabar. Dimana kalau misalnya kami terlalu ribut, apalagi kami itu cucu-cucunya sendiri, itu kan ada sekitar 15 orang. Dan kami itu beda-beda umurnya sekitar 1-2 tahun. Jadi kami waktu kecil itu kami sangat nakal ya pada umumnya anak-anak seperti pada umumnya kami pasti sangat nakal. Jadi dibandingkan nenek laki-laki, kalau kami dengan nenek perempuan adalah nenek yang sangat sabar, sangat perhatian sama kami. Kalau nenek bapak marah kepada kami, nenek mak yang selalu menjadi tamengnya kami di dalam keluarga, dimana kami sangat dekat dengan nenek, apalagi nenek itu sudah merantau sejak tahun 72 ke Papua, sehingga kami itu juga besar di Papua. Jadi banyak kenangan yang kami dapatkan di Papua bersama nenek, apalagi kalau misalnya orang tua kami lagi kerja, biasanya kami dijaga sama nenek. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman indah, suka duka kami lewati bersama nenek. Ketika kami menjaga nenek, nenek selalu bilang, nenek orangnya yang kuat kok, nenek pasti cepat sembuh karena nenek mau kembali ke Toraja. Walaupun nenek itu sudah lama merantau ke Papua, tetapi hatinya selalu untuk ingin pulang ke Toraja. Apalagi ketika sakit itu, nenek ketika sakit sudah sampai masuk ICU pun selalu tersenyum dan kepada kami bahwa nenek sehat kok, nenek baik-baik saja. Sampai pada akhirnya nenek keluar dari rumah sakit, itu nenek sudah dalam keadaan sehat walaupun perlu naik kursi roda, tapi nenek sudah bisa kami ajak bicara, banyak bersenda gurau, banyak cerita-cerita lainnya yang nenek sampaikan kepada kami. Selama hidup nenek itu, nenek adalah orang yang sangat baik, maupun kepada anak-anak, kepada menantu-menantunya, dan juga kepada cucu-cucunya. Nenek itu orangnya sangat penyayang dan sangat sabar. Nenek meninggalkan kami sebagai cucu-cucunya itu kami sedang ikhlas. Nenek meninggalkan kami, nenek sudah sehat di alam sana, nenek sudah ketemu dengan nenek tua. Kiranya nenek selalu bahagia bersama nenek tua di sana, dan nenek selalu bahagia karena nenek sudah tidak sakit lagi.
ini kakak kami ini orangnya punya sifat itu pendiam dan selalu mengiya. Setiap apa yang disampaikan tidak pernah itu namanya kata kalimat membantah. Dia hanya selalu serba ikut. Itu adalah sifat ciri khasnya dari kami punya kakak. Ini kakak kami adalah anak pertama. Di tanah Papua saya kurang hafal betul, mungkin sekitar 40 tahun lebih baru kembali. Setelah di sini dia mulai sakit-sakitan. Tapi orangnya tidak pernah mengeluh. Sakit, kami bawa ke rumah sakit di sini, Laki Padada, rumah sakit Eli. Tidak pernah mengeluh, selalu saja apapun yang disampaikan oleh keluarga Deni untuk penyakitnya selalu mengatakan iya. Akhirnya terakhir kami bawa ke Laki Padada. Setelah di Laki Padada muncullah penyakit bahwa dia harus cuci darah. Dan kami melakukan cuci darah di sana sekitar 3 atau 4 kali, saya sudah tidak hafal persis. Setelah itu kami berangkat ke Makassar dengan tujuan untuk memasang yang namanya singino yang dipasang di tangan. Karena di rumah sakit Laki Padada belum ada fasilitas untuk memasang itu, sehingga kami dirujuk ke rumah sakit Stella Maris. Setelah di Stella Maris, sampai di sana tidak bisa juga karena dia punya gula sering turun, sehingga tidak bisa dipasang siminonya. Kami rencana untuk melakukan penyembuhan dalam hal gulanya kalau sudah bisa turun, baru bisa pasang simino. Dengan pertimbangan seperti itu kami pulang dulu ke Toraja, ke sini. Sehingga pada saat pulang di sini kami melakukan pencucian darahnya kembali di rumah sakit Laki Padada. Rumah sakit Laki Padada, setelah itu di sana setelah cuci darah sudah mulai agak masuk ke fase-fase yang mulai kritis. Setelah itu dia masuk ke ruangan yang spesial untuk orang-orang yang sudah agak kritis. Di rumah sakit itulah Laki Padada dia menghembuskan nafasnya sekitar jam 6 sore. Tapi tanggalnya saya sudah tidak ingat persis. Kakak kami ini orangnya betul-betul tidak pernah yang tahu yang namanya marah. Selalu saja tersenyum. Selalu saja diam. Sudah paling tinggi yang namanya marah itu kalau diam, tidak mau bicara. Berarti itu dia sudah marah. Tapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, baik itu di antara kami adik-adiknya ataupun anak-anaknya, apalagi keluarga dan seluruh Handai Toba. Kami semua saudara bersama anak-anak dan bersama Bapak Tobalu, Nenek Aldi laki-laki, tetap walaupun Mama sudah tidak ada, tapi Mama tidak akan pernah hilang dalam hati kami. Sampai kapanpun Mama kami akan selalu rindu dan ingat sama Mama. Selamat jalan Mama terkasih. Ia tu di angkaran te Allah, ia mutu di gua maapalau, batu maapasonglo. Parallu tatandai kumua ya tu maapalau, tak enamintu tau bisa umpogoi. Batunan na kumua, inanga bayu sielle ena, inanga dodo sangkalama ana, inanga pempon di nenek ena, inanga turan todolona. Jadi ia mau tampakan na ni usalongi tu tondoko nanai di dadian.
solo te tamatuka lundong dia te ada anak banda di bolong tasik dia te sangka anak kabodohan kula. Siapa ini? Jalan karcis dong bos. Tugas yang melaki itu dong. Bagian anak sewa kan senang kabar kan sudah dipakai. Kenalkan, nama saya Aldi. Saya cucu pertama dari nenek. Nenek tuh sungguh menjadi contoh buat kami cucu-cucu. Cinta kasihnya nenek buat kami cucu-cucu. Nenek sangat baik sudah. Terus banyak sekali yang nenek ajar ke kita cucu-cucu. Apalagi saya sebagai cucu pertama, cucu yang paling tua. Bagaimana nenek mencerminkan itu tadi cinta kasihnya dengan nenek bapak yang betul-betul tulus selama hidupnya nenek. Terus selama mungkin nenek punya didikan untuk kami dari kami kecil, karena kami cucu-cucu ini paling kepala batu sudah. Apalagi saya yang paling tua, yang pimpin saya punya adik-adik nakal, tapi itu nenek selalu sayang sama kita. Nenek bapak marah kita, nenek mama yang selalu bela kita, nenek mama yang selalu senangkan nenek bapak dengan kita punya kenakalan kanak-kanak. Sampai hari-hari terakhirnya nenek juga, nenek masih selalu ingat saya, apalagi cucu pertama. Satu hal yang cukup berkesan juga waktu saya masih sekolah pilot, dan sebelum nenek sakit itu nenek sangat bangga dengan itu. Sebelum saya masih sekolah pilot, masih belajar, waktu itu nenek sempat sakit di Wamena. Nenek sempat lupa anak-anaknya, lupa cucu-cucunya. Cuma satu orang yang waktu itu nenek mama ingat, saya punya cucu pilot Manu. Terima kasih banyak nih buat nenek punya cinta kasih, buat nenek punya ketulusan menjaga kami di saat orang tua kami juga sibuk. Nenek yang senantiasa menemani kami, nenek yang sudah membesarkan kami juga. Kami sangat bersyukur punya nenek. Walaupun sekarang nenek sudah pergi, kami mau mengucapkan banyak terima kasih buat nenek, buat segalanya. Sekarang nenek sudah punya cicit juga satu. Terima kasih banyak nenek. Semoga nenek bahagia di sana, nenek senang di sana lihat cucu-cucu berhasil, anak-anak berhasil. Terima kasih banyak nek. Selamat jalan nenek. Tapi Allah, tapi bulan siman kabar yang Umpatu Tuvalu. Saya Dila, saya cucu ketiga dari nenek Pa dan nenek Ma. Saya anak dari Ibu Rini Patiung. Ya, semasa hidup nenek Ma sangat menyayangi cucu-cucunya, dan
kita selalu nenek cari kalau pada saat kumpul keluarga, dan nenek itu pendiam sebenarnya, tapi di masa tuanya ini dia mulai lumayan sedikit cerewet ya. Tapi di balik itu semua, kami cucu-cucunya, terlebih saya, sangat menyayangi nenek mak. Dan ya, kami berharap cucu-cucunya yang ditinggalkan, kami bisa hidup dengan baik dan dengan otomatis dengan pertolongan Tuhan Yesus ya. Dan ya, kami sangat rindu sekali sama nenek mak. Dan saya merupakan cucu nenek yang terakhir ketemu. Waktu saya pertama ketemu sama nenek, pada saat saya sudah tidak lihat dia punya muka, tuh saya sedih sekali. Kayak, Tuhan kenapa saya terakhir lihat, tapi saya tahu kayak walaupun saya terakhir lihat nenek, pasti nenek tahu nenek punya cucu yang rindu sudah datang, rindu sama dia sudah datang. Dan saya berterima kasih juga sama Tuhan Yesus karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa ikut acara ini, untuk acara penghormatan terakhir buat nenek mak. Saya tahu bahwa nenek mak sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana, dan nenek mak pasti baik-baik saja di sana. Dan pesan saya, nenek tolong doakan cucu-cucu nenek, semoga kami semua bisa sukses dan kelak bisa membanggakan keluarga besar kami. Saya Fiona, anak dari Ibu Lili Patiung, cucu ketujuh dari Nenek Ma dan Nenek Pa. Semasa hidup Nenek Ma adalah orang yang sangat baik. Kita selalu minta apapun, Nenek selalu kasih. Mungkin bagi sebagian orang, jika libur itu adalah waktu untuk menghabiskan masa-masa liburan dengan pergi keluar kota. Semenjak saya lulus dari SMA Parana, saya 6 bulan bersama Nenek di Toraja. Itu merupakan hal-hal yang sangat baik menurut saya. Saya dapat berbincang dengan Nenek tiap malam. Nenek Ma adalah orang yang sangat baik. Nenek tidak pernah menolak jika kita meminta apapun pada Nenek. Nenek orang yang sangat baik menurut saya. Tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Waktu Nenek mau meninggal, itu saya ditelepon waktu sedang di kampus. Di situ saya sudah tidak tahu mau buat apa-apa. Tapi ketika pulang di kos itu benar-benar seperti dunia runtuh. Namun di satu sisi kami percaya bahwa ini semua rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengambil apapun tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang indah. Kami anak cucu Nenek cuma bisa berdoa untuk Nenek Ma. Kiranya Nenek Ma tenang di surga bersama Tuhan Yesus. Dan selalu mendoakan kami anak cucunya agar kedepannya dapat lebih kuat. Dan dapat menjadi anak-anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan.
Kegiatan Rambu Solo yang dilaksanakan oleh keluarga kami dalam rangka pesta adat almarhum mama kami atau disebut dengan Nenek Aldi, di mana dari acara pertama sampai acara pemakaman dan penguburan hari ini boleh terlaksana dengan baik. Ini terkesan dari kami keluarga bahwa orang tua terkasih kami memang dari sejak masih hidup telah memberikan teladan kepada kami, anak-anak dan cucu-cucu, di mana beliau selalu memberikan kesan yang terbaik untuk kami. Di mana setiap misalnya di pagi hari kalau bangun itu pasti memberikan waktu untuk memuji dan berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Dan juga ibu terkasih kami itu sering memberikan teladan dan memberikan nasihat bagi kami anak cucu untuk kedepannya bagaimana. Khususnya saya sebagai anak mantu merasa terkesan bahwa orang tua terkasih telah memberikan teladan yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu. Hal ini bisa terjadi di saat ini. Banyaknya kerabat serta keluarga yang hadir dalam memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan. Mama kami, oma kami, nenek kami. Izinkan kami keluarga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah datang. Mungkin ada kesibukan tapi masih bisa ada waktu untuk datang bersama-sama dengan kami keluarga. Kepergian nenek kami tercinta memberikan teladan yang baik untuk kami yang ditinggalkan. Pertama, orang tua kami, nenek terkasih, memberikan teladan kepada kami, anak dan cucu. Pada saat di pagi hari beliau bangun, beliau tidak pernah lupa berdoa dan memuji kepada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak cucu tidak akan melihat Oma lagi, tetapi dengan iman kami meyakini Oma, Nek Aldi, Mama Agnes, Natasi tidak kemana-mana. Dia kembali kepada pemiliknya Yesus Kristus. Biarlah iring-iringan ini mengantarnya, bukan dengan air mata duka cita lagi, tetapi dengan kekuatan yang berasal daripadamu, karena kami percaya kehidupan yang kekal Engkau sediakan untuk setiap kami di rumah Bapa di surga. Terpujilah
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat jalan untuk mama terkasih, nenek terkasih, istri terkasih, dan juga oma terkasih kami. I love you.